Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Anugrah Ramadan dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Konsep nilai mutlak. Jadi nilai mutlak dari suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan. Notasi dari nilai mutlak adalah ini tanda garis tersebut. Contohnya adalah nilai mutlak 2 sama dengan 2. Nilai mutlak negatif 6 adalah 6. Nilai mutlak 0 adalah 0. Kenapa begitu? Karena nilai mutlak selalu bernilai positif atau 0. Lalu nilai mutlak dari bilangan positif adalah bilangan itu sendiri. Nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah negatif dari bilangan tersebut. Definisi nilai mutlak. Misal X adalah bilangan real, maka nilai mutlak X dinarasikan sebagai mutlak X dan didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X akan bernilai X jika X lebih besar dari sama dengan 0. Nilai mutlak X juga akan bernilai negatif X jika X lebih besar dari lebih kecil dari 0. Kita sekarang masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Di sifat yang ke-1 ada nilai mutlak X sama dengan negatif X, nilai mutlak negatif X. Contohnya ada di sini 4 sama dengan nilai mutlak 4 sama dengan nilai mutlak negatif 4. Ya. Contoh kedua ada nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Contohnya ada X-nya di sini nilai mutlak min 2 sama dengan akar min 2 kuadrat. Hasilnya pun juga sama, tetap 2. Terus sifat yang ketiga ada nilai mutlak X kuadrat sama dengan nilai mutlak X min X kuadrat sama dengan X kuadrat. Contoh di sini ada X-nya adalah nilai mutlak 3 pangkat 2 sama dengan nilai mutlak min 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2. Hasilnya sama 9 juga semuanya. Dan nilai sifat yang keempat ada nilai mutlak X min Y, itu bisa ditukar ya, bisa sama dengan Y nilai mutlak Y min X. Terus nilai mutlak yang kelima ada X dikali Y, itu sama dengan X nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Terus sifat yang keenam ada nilai mutlak X per Y sama dengan nilai X dibagi nilai mutlak Y, dengan catatan Y tidak sama dengan 0. Terus sifat yang ketujuh ada nilai mutlak X tambah Y lebih kecil dari nilai mutlak X plus nilai mutlak Y. Nah, sifat yang kedelapan ada nilai mutlak X min Y lebih besar dari sama dengan nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y. Terus kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak itu ada tanda nilai mutlak X dan tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan nilai mutlak ada tanda mutlak nilai mutlak X dan tanda lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari sama dengan, dan lebih besar dari sama dengan. Terus kita contoh persamaan nilai mutlak. Di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X min 7 sama dengan 14. Penyelesaiannya adalah X min 7 sama dengan yang di atas ya, X min 7. Jika X min 7 lebih besar dari sama dengan 0, jadi 7-nya pindah ke kanan, jadi X lebih besar dari sama dengan 7. Terus kalau yang bawah yang negatif, itu min X dikurang 7. Terus itu X min 7 lebih besar dari 0. Lebih kecil dari 0. Terus 7-nya pindah ruas, jadi X lebih kecil dari 7.
Terus untuk X lebih besar dari sama dengan 7, X min 7 sama dengan 14, 7-nya dipindah ruas, jadi 14 kurang 7, jadi X sama dengan 7. Untuk X lebih kecil dari 7, itu adalah min X dikurang 7 sama dengan min 14. Jadi X min 7 sama dengan min 14. Terus min 7-nya ke pindah ruas, jadi X sama dengan min 7. Contoh pertidasamaan nilai mutlak. Nilai mutlak fx lebih besar dari k dan k lebih besar dari 0. Ubah bentuk fx lebih kecil dari min k dan fx lebih besar dari k. Contoh, nilai yang memenuhi pertidasamaan 3x min 1 lebih besar dari 7 adalah 3x min 1 lebih kecil dari min 7. Nah, satunya pindah ke kanan, jadi min 7 plus 1, jadinya min 6. Terus 3-nya ini pindah ke bawah, pindah ruas juga, jadi min 6 dikurang 3 sama dengan jadi min 2. Jadi X lebih kecil dari min 2. Terus kalau yang kanan, 3x min 1 lebih besar dari 7. Nah, min 1-nya juga pindah ke kanan nih, jadi pindah ruas, jadi tambah 1. Jadinya 7 tambah 1 ada 8. Terus ini 3-nya pindah ke bawah sini. Karena pindah ruas, jadi X lebih besar dari 8/3. Jadi himpunan penyelesaian adalah X lebih kecil dari min 2 atau X lebih besar dari 8/3. Fx, nilai mutlak Fx lebih kecil dari K dan K lebih besar dari 0. Ubah ke bentuk min K lebih kecil dari Fx lebih kecil dari K. Contohnya di sini ada nilai yang memenuhi pertidasamaan 3x min 1 lebih kecil dari 6 adalah penyelesaiannya di sini. Min 6 lebih kecil dari 3x min 1 lebih kecil dari 6. Min 6 lebih kecil dari 3x. Min 1-nya ke sini juga pindah, jadi plus 7. Terus min 6 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 7/3. Itu pertiganya karena dari atas, jadi pindah ruas 3 ya. Jadi pindah situ. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu pertidasamaan rasional dan irasional satu variabel. Pertidasamaan linear. Pertidasamaan itu kalimat terbuka yang menyatakan hubungan lebih kecil dari sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar dari sama dengan. Bentuk umum pertidasamaan linear adalah AX plus B lebih kecil dari 0, AX plus B lebih besar dari 0, AX plus B lebih kecil dari sama dengan 0, AX plus B lebih besar sama dengan 0. Sifat-sifat pertidasamaan adalah sebagai berikut. Jika batas ruas pertidasamaan ditambah atau dikurangi dengan suatu bilangan, tanda pertidasamaan tetap. Jika kedua ruas pertidasamaan dikali atau dibagi dengan bilangan positif, tanda pertidasamaan tetap. Jika kedua ruas pertidasamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidasamaan berubah. Ini contoh pertidasamaan linear. Jadi 6x plus 12 lebih besar dari 0. 6x plus 12. Terus 12 pindah ke sini. Jadi min, jadi 6x lebih besar daripada min 12. Terus 6x juga pindah ke sini. Jadi min 12/6, jadi x lebih besar daripada min 2. Terus sekarang ke pertidasamaan kuadrat. Bentuk umumnya ada ax plus bx tambah c lebih kecil dari 0.
AX plus BX tambah C lebih besar dari 0, AX plus BX plus C lebih kecil dari sama dengan 0, AX plus BX tambah C lebih besar dari sama dengan 0. Di sini ada notes-nya. Jika tanda ketidaksamaan lebih kecil atau lebih besar dari, maka bulat kosong atau ini tanda ini. Jika tanda ketidaksamaannya lebih kecil dari sama dengan atau lebih besar dari sama dengan, maka bulat penuh. Jika tanda ketidaksamaannya lebih kecil atau lebih kecil dari sama dengan, maka himpunan penyelesaian ada di daerah negatif. Jika tanda ketidaksamaannya lebih besar atau lebih besar dari sama dengan, maka himpunan penyelesaian ada di daerah positif. Contoh pertidaksamaan kuadratnya bisa dilihat di sini. Lalu kita pindah ke pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional, dinyatakan dalam bentuk fx per gx, di mana gx tidak boleh sama dengan 0. Bentuk umum pertidaksamaan rasional seperti ini, fx per gx lebih kecil dari 0, fx per gx lebih kecil dari sama dengan 0, fx per gx lebih besar dari 0, fx per gx lebih besar dari sama dengan 0. Dengan syarat, fx per gx akan terdefinisi jika gx tidak sama dengan 0. Contoh pertidaksamaan rasionalnya juga bisa dilihat di sini seperti ini. Sekarang masuk ke pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk akar. Bentuk umumnya adalah akar fx lebih kecil dari akar gx, akar fx lebih kecil dari sama dengan akar gx, akar fx lebih besar dari akar gx, akar fx lebih besar dari sama dengan atau sama dengan akar gx. Di sini adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama, hilangkan tanda akar dengan mengkuadratkan kedua ruas. Syaratnya kedua ruas harus positif atau lebih besar dari sama dengan 0. Kedua, tetapkan syarat akar. Fungsi yang dalam akar harus lebih besar dari 0. Fx lebih besar dari sama dengan 0 dan gx lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, penyelesaiannya adalah solusi pertidaksamaan. Di sini kita masuk ke bab 3. Sistem persamaan linear 3 variabel. Pengertian dan konsep SPLTV adalah persamaan aljabar berbentuk AX plus BY plus CZ sama dengan P dinamakan persamaan linear dengan 3 variabel. Sekelompok persamaan linear berbentuk umum sebagai berikut. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyusun konsep SPLTV adalah: pertama, nyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel sistem persamaan. Kedua, rumuskan sistem persamaan yang merupakan model matematika dari suatu masalah. Yang ketiga, ada tentukan penyelesaian model matematikanya. Dan yang terakhir, tafsirkanlah yang diperoleh sesuai dengan permasalahannya. Sekarang kita masuk ke metode penyelesaian SPLTV. Metode penyelesaian SPLTV ada beberapa dan ini contoh pertamanya. Metode substitusi. Metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menyubstitusikan nilai salah satu variabel dari salah satu persamaan ke persamaan lain. Metode ini dilakukan sampai diperoleh semua nilai variabel dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan persamaan yang memiliki bentuk sederhana. Persamaan dengan bentuk sederhana memiliki koefisien 1 atau 0. Kedua, nyatakan salah satu variabel dalam bentuk dua variabel lain. Contohnya, variabel X dinyatakan dalam variabel Y atau Z. Yang ketiga, substitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke persamaan lain yang ada di SPLTV, sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Keempat, ada tentukan penyelesaian SPLDV yang diperoleh pada langkah ketiga. Kelima, tentukan nilai semua variabel yang belum diketahui. Di sini ada contoh soal metode substitusi. Jadi, pertama kita dapat mengubah persamaan 1 menjadi Z sama dengan min X min Y min 6 menjadi persamaan 4.
Kemudian kita dapat menyubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 2 sebagai berikut. X min 2y plus z sama dengan 3. Terus X min 2y plus min X min y min 6 sama dengan 3. Terus X min 2y min X itu dikali ini dengan ini dengan ini jadinya min X min y min 6 terus sama dengan 3. Terus dilakukan operasi aljabar, jadinya min 3y sama dengan 9, y sama dengan min 3. Terus ini setelah itu kita dapat menyubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 3 sebagai berikut. Min 2x tambah y tambah min x min y min 6 sama dengan 9. Terus 2x min 2x tambah y min x min y min 6 sama dengan 9, lalu dilakukan operasi aljabar, jadinya min 3x sama dengan 15, jadi x sama dengan min 5. Karena kita sudah dapat nilai x dan y, nah sekarang tinggal dimasukin aja. Jadi masuk ke persamaan yang bawah ini, z sama dengan min x min y min 6. Z min x, x-nya dimasukin min 5, terus y-nya juga dimasukin jadi min 3. Terus z-nya jadi 5 plus 3 min 6. Z sama dengan 2. Jadi umpamanya penyelesaian adalah min 5, min 3, min 2. Sekarang kita masuk ke metode penyelesaian SLPTV yang kedua, yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada dua buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa satu buah variabel. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, amati ketiga persamaan pada SPLTV. Jika ada dua persamaan dengan nilai koefisiennya sama pada variabel yang sama, kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan agar variabel tersebut berkoefisien 0. Lalu, jika tidak ada variabel berkoefisien sama, kalikan kedua persamaan dengan bilangan yang membuat koefisien suatu variabel pada kedua persamaan sama. Terus, kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan agar variabel tersebut berkoefisien 0. Yang ketiga, ulangi langkah 2 dengan persamaan lain. Variabel yang dihilangkan pada langkah ini harus sama dengan variabel yang dihilangkan pada langkah 2. Setelah itu, diperoleh dua persamaan baru pada langkah sebelumnya. Tentukan himpunan penyelesaian kedua persamaan menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Lalu langkah kelima, substitusikan nilai dua variabel yang diperoleh pada langkah keempat pada salah satu persamaan SPLTV sehingga diperoleh nilai variabel ketiga. Contohnya ini. SPLTV dapat ditentukan penyelesaian dengan mengeliminasi variabel z. Pertama, jumlahkan persamaan 1 dan 2 sehingga diperoleh persamaan ini. Terus dikalikan 2 pada persamaan 2 dan kalikan persamaan 1 pada persamaan 1. Karena di sini z-nya 1 dan di sini z-nya 2, jadi yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1 supaya sama. Terus nanti maaf, ini seharusnya di sini 5x ya. X-nya sama dengan 5. Setelah mengetahui nilai X, dimasukin ke persamaan keempat. X plus Y sama dengan 8. Karena X-nya udah tahu 5, tinggal dimasukin ke sini. Jadi pindah ruas 5 ya ke situ. Jadi 8 kurang 3, Y sama dengan 3. Terus substitusikan nilai X dan Y pada persamaan 2. Jadi tinggal dimasukin aja nilai X dan Y-nya ke sini dan sini. Terus jadinya ya begitu.
dan diperoleh Z-nya sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaian SPLTV X, Y, Z adalah 5, 3, dan min 1. Sekarang kita masuk ke metode penyelesaian SPLTV yang keempat, yaitu metode determinan. Dia bentuknya seperti ini. Yang pertama, A1 kali B2 kali C3. Sebenarnya bisa digarisin gini. Yang kedua juga B1, C2, A3 bisa seperti ini. C1, A2, B3 juga bisa. C1, B2, A3 juga gini. A1, C2, dan B3 begini. B1, A2, C3 gini. Untuk DX sebenarnya sama aja, cuman A yang di sini diganti jadi D di sini, jadi D. Tetap sama caranya tadi dengan cara yang itu di garisnya. Terus di sini DY juga sama aja, tapi yang diganti D tuh huruf B, bagian B diganti D. Oh iya, dengan cara Y sama dengan D per D. DZ juga sama aja, yang diganti D tapi sekarang bagian C ya. Dengan cara Z sama dengan DZ per D. Sekarang kita masuk ke bab 4. Sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Bentuk umum SPLDV adalah A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X plus B2Y sama dengan C2. Dengan XY adalah sebuah himpunan penyelesaian dengan catatan A1, B1, C1, A2, B2, C2 adalah bilangan real. Sekarang kita ke metode penyelesaian SPLDV. SPLDV memiliki beberapa penyelesaian, yaitu metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan substitusi dan eliminasi. Sistem persamaan linear kuadrat. Bentuk umum sistem persamaan dengan dua variabel, satu linear dan suatu kuadrat adalah Px plus Qy plus R sama dengan 0. Terus ada Ax kuadrat plus Bxy plus Cy kuadrat plus Dx plus Ey plus F sama dengan 0. Dengan P, Q, E, A, B, C, D, E, dan F adalah bilangan-bilangan real. Persamaan yang pertama menghasilkan X sama dengan min Qy plus R per P. Substitusikan X ke dalam persamaan yang kedua sehingga menghasilkan persamaan dalam Y yang berderajat 2 atau persamaan kuadrat. Misalnya KY kuadrat plus LY plus F sama dengan 0. Sehingga sistem persamaan semula ekuivalen dengan sistem persamaan berikut. Px plus Qy plus R sama dengan 0. KY plus LY plus M sama dengan 0. Ini lanjutan dari slide sebelumnya. Persamaan yang kedua menghasilkan paling banyak dua nilai untuk Y. Setelah itu nilai pasangannya yaitu X dalam persamaan pertama juga dapat dicari. Kita juga dapat mencari nilai X dengan menyubstitusikan nilai Y ke dalam persamaan X sama dengan min Qy plus R per P. Himpunan penyelesaian adalah X1, Y1, X2, Y2. Langkah-langkah untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, substitusikan bagian linear ke bagian yang mengandung kuadrat. Lalu jika dapat nilai-nilai X dari langkah 1, kemudian disubstitusikan ke bentuk persamaan linear. Lalu himpunan penyelesaian dapat ditentukan. Untuk menyelesaikan sistem persamaan campuran linear dan kuadrat dua variabel dapat digunakan metode substitusi dan grafik. Dengan menyubstitusikan persamaan linear Y sama dengan AX plus B ke persamaan kuadrat Y sama dengan PX kuadrat plus QX plus R. Maka AX plus B sama dengan PX kuadrat plus QX plus R.
Jadinya px kuadrat min a plus qx min ax plus r min b sama dengan 0, lalu px kuadrat plus q min a plus dikali x plus r min b sama dengan 0. Penyelesaian persamaan kuadrat dapat diperoleh dengan metode yang telah diberikan pada pelajaran persamaan kuadrat. Persamaan px kuadrat plus qa kali x plus r min b sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat yang mempunyai nilai diskriminan d sama dengan q min a kali 2 min 4 q r min b. Banyaknya anggota penyelesaian dapat ditentukan oleh nilai diskriminan tersebut. Pertama, jika D lebih besar dari 0, maka sistem persamaan campuran linear dan kuadratnya mempunyai dua anggota dalam himpunan penyelesaian. Jika D sama dengan 0, maka sistem persamaan campuran linear dan kuadrat mempunyai satu anggota dalam himpunan penyelesaian. Jika D lebih kecil dari 0, maka sistem persamaan campuran linear dan kuadrat tidak mempunyai anggota dalam himpunan penyelesaian. Terus kita masuk ke contoh sistem persamaan linear kuadrat. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25, terus x min-nya sama dengan 1. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 dijadikan persamaan 1, terus x min-nya sama dengan 1, ini ditukar posisi aja, pindah ruas ya, y-nya di situ. Jadinya y sama dengan x min 1. Itu persamaan kedua ya. Terus substitusikan persamaan 2 dan 1. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. X kuadrat plus y-nya itu diganti x min 1 dari sini. Terus x kuadrat plus x kuadrat min 2x plus 1 sama 25, terus 2x kuadrat min 2x min 2 sama dengan 0, x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Nah, terus itu difaktorkan, jadinya x plus 3 sama dan x min 4. Terus x min 3 x plus 3 sama dengan 0, jadinya x sama dengan min 3. Itu x min 4 juga disama dengan 0, jadi x sama dengan 4. Untuk x min 3 nya y nya jadi min 3 min 1, jadi y nya ada min 4. Untuk x 4, y nya itu 4 min 1, jadinya y nya sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian adalah min 3 min 4, 4 dan 3. Sekarang kita masuk ke sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat dua variabel adalah sebagai berikut. Ya. Penyelesaian sistem persamaan kuadrat pada prinsipnya serupa dengan penyelesaian sistem persamaan campuran linear dan kuadrat dua variabel, yaitu bisa diselesaikan dengan metode substitusi dan grafik. Nah, secara geometris, anggota himpunan penyelesaian sistem persamaan kuadrat dua variabel merupakan koordinasi titik potong antara parabola y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan parabola y px kuadrat plus qx plus r. Banyaknya anggota himpunan penyelesaian ditentukan oleh nilai diskriminan d sama dengan b min q pangkat 2 min 4 a min p c dikali c min r sebagai berikut. Jika d lebih besar dari 0, maka sistem persamaan mempunyai dua anggota dalam himpunan penyelesaian. Hal ini ditunjukkan dengan perpotongan kedua parabola di dua titik. Jika D sama dengan 0, maka sistem persamaan mempunyai satu anggota dalam himpunan penyelesaian. Hal itu ditunjukkan dengan perpotongan kedua parabola di dua titik. Jika D lebih kecil dari 0, maka sistem persamaan tidak mempunyai anggota himpunan penyelesaian atau kosong. Contoh sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Di sini ada soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 dan x kuadrat min y kuadrat sama dengan 25. Dengan menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi, eliminasi variabel x kuadrat sehingga menjadi persamaan berikut.
ya, jadi gitu. Kemudian nilai Y sama dengan 0 disubstitusikan ke dalam persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Diperoleh X kuadrat plus 0 sama dengan 25. Jadi X kuadratnya 25. Sehingga X-nya adalah min 5 atau 5. Jadi himpunan penyelesaiannya min 5 dan 0 dan 5 dan 0. Sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat 1. Contoh sistem pertidaksamaan linear dua variabel pengubah X dan Y adalah sebagai berikut. Ini contohnya. Dengan A, B, C, P, Q, R elemen bilangan real. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, gantilah tanda pertidaksamaan dengan tanda sama dengan, kemudian gambarlah garis lurus tersebut. Jika tanda lebih kecil dari sama dengan dan lebih besar dari sama dengan garis kontinu, sedangkan jika tanda lebih kecil dari dan lebih besar dari dengan garis terputus-putus. Dari langkah 1 tampak daerah terbagi menjadi dua bagian. Untuk menentukan penyelesaiannya, ujilah salah satu daerah tersebut. Terus terakhir tandai daerah penyelesaiannya. Sekarang kita masuk ke sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang memuat variabel dengan pangkat tertinggi 2. Sebuah pertidaksamaan umumnya digunakan ketika membuat pernyataan yang melibatkan istilah-istilah seperti paling banyak, paling sedikit, antara, lebih besar dari, atau kurang dari. Sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel terdiri dari persamaan kuadrat. Bentuk umum sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel dapat ditulis sebagai berikut. Y lebih kecil dari AX kuadrat plus BX plus C, atau Y lebih besar dari PX kuadrat plus QX plus R, dengan A, B, C, P, Q adalah elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan P tidak sama dengan 0. Sekarang ada penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Salah satu metode yang paling populer dalam menyelesaikan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah dengan menggunakan metode grafik. Pertama kita tulis bentuk persamaan kuadratnya, lalu menggambar grafik kedua persamaan kuadrat, lalu menentukan daerah penyelesaian dari kedua pertidaksamaan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Gambarlah grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dan Y sama dengan Px kuadrat plus Qx plus R dengan perhatikan nilai X dan P dari kedua pertidaksamaan kuadrat tersebut. Jika A bernilai positif, maka grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C terbuka ke atas. Namun, apabila A bernilai negatif, maka grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C terbuka ke bawah. Begitu pula untuk nilai P pada grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Tentukan titik kedua, terus tentukan titik-titik potong kedua grafik. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dan Y sama dengan PX kuadrat plus QX plus R terhadap sumbu-sumbu koordinat bila ada. Terus tentukan koordinat titik puncak kedua grafik, lalu tentukan pula koordinat titik potong kedua grafik, terus gunakan garis yang mulus untuk tanda lebih kecil dari sama dengan atau lebih besar dari sama dengan, dan garis putus-putus untuk tanda lebih kecil dari atau tanda lebih besar dari. Gunakan titik uji untuk menentukan daerah pertidaksamaan yang diminta. Terus arsirlah daerah yang memenuhi masing-masing pertidaksamaan. Lalu daerah penyelesaian adalah daerah yang mendapatkan 2 kali arsiran secara bersama-sama. Contoh sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Di sini ada soalnya, tentukan ukuran bilangan asli yang mungkin dari persegi panjang yang kelilingnya 50 cm dan luasnya lebih dari 150 cm persegi. Misalkan panjang sisi persegi panjang adalah X dan Y cm, keliling persegi panjang adalah 50 cm, maka 2 dikali XY sama dengan 50, jadi Y sama dengan 25 min X. Luas persegi lebih besar dari 150 cm persegi, maka X-nya lebih besar dari 150, lalu X dikali 25 min X. 25 min X ini dari Y yang atas sini. Lalu X kuadrat karena dikali ya.
sini. X kuadrat min 25x plus 150 lebih kecil dari 0. Terus ini difaktorkan jadinya 10 lebih X lebih besar dari 10 dan X lebih kecil dari 15. Karena X adalah bilangan asli, maka nilai X yang mungkin adalah 11, 12, 13, dan 14. Jadi ukuran panjang persegi yang mungkin adalah lebar 11 cm dan panjang 25 min 11 sama dengan 14 cm, atau lebar 12 cm dan panjang 25 dikurang 12, jadi 13 cm. Akhirnya selesai juga materi 4 sistem persamaan 2 variabel ini, dan juga materi terakhir dari tugas pengayaan matematika semester 1. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.